Aku bilang sama Tuhan, kalau boleh istri dan anakku jangan sampai melalui ini. Biar aku sendiri saja yang melewati ini. Udah ya, aku keluar ya. Udah, makasih. Anytime. Angkat dulu bajunya biar ay. Lupa. Bang Bram. Halo sahabat, saya Abraham Silaban. Dan saya Cherisa, juga Abriel di sini. Ya, baik, kami yang lagi tidur, kami mau berbagi cerita. Sebulan ini menjadi waktu yang agak sulit bagi kami, sukar untuk kami jalani karena saya, istri saya dan Abriel bayi kami terpapar COVID-19, terinfeksi COVID-19. Bahkan ayah mertua kami pun sama halnya terpapar COVID-19 ya sayang ya. Iya. Ya, bisa dikatakan saya carrier-nya karena dalam klaster keluarga kami, saya kasus pertamanya. Kemudian seminggu belakangan istri saya, besoknya Abriel, dan 4 hari kemudian mertua kami laki-laki, bapak mertua kami begitu. Kalau ada yang tanya dari mana terpapar COVID, siapa yang menularkan, di mana transmisinya, saya pun nggak tahu. Saya terinfeksi COVID, terkonfirmasi setelah swab PCR tanggal 23 Februari, hasilnya tanggal 24 ya sayang ya, di salah satu rumah sakit di Bintaro, Tangerang Selatan. Jika di tracking, aktivitas saya 2 minggu belakangan, hanya rumah dan kantor. Dan itu pun semua benar-benar menerapkan protokol kesehatan, utamanya di rumah ini ya. Apalagi kita tahu kita baru punya baby yang baru 1 bulan, jadi setiap kita berinteraksi dengan baby kita cuci tangan, kita bersihin wajah, kemudian pakai masker sebisa mungkin, tidak batuk, tidak bersin dekat bayi. Terus terang cukup mengejutkan bagi kami karena yang tadinya kita di rumah dan di kantor pun benar-benar taat protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Minum vitamin dan sebagainya. Oh iya, nggak pernah. Kamu sih ya, rajin saya, banget sih. Betul. Saya orang yang sangat taat vitamin untuk memastikan suplemen nutrisi dalam tubuh ini terpenuhi gitu. Apalagi dengan aktivitas yang padat ya sayangnya, bahkan sampai malam, jam 11 malam begitu. Jadi kadang memang cukup melelahkan bagi saya, apalagi ditambah jadi peran bapak baru ini ya. Kan aktivitas 2 minggu belakangan itu sangat-sangat melelahkan, bahkan mau izin ke kantor juga sebetulnya nggak enak. Tapi ya gimana ya, namanya tanggung jawab sebagai seorang tulang punggung keluarga, sebagai seorang bapak ya memang harus dijalani. Jadi 4 hari sebelum tanggal 24 Februari itu saya benar-benar mengalami semua gejala yang diceritakan tentang COVID ini. Baik itu yang dimulai dari demam, meriang, kemudian susah tidur, bahkan paginya saya sempat diare, kemudian gejala batuk mulai ada, gejala flu-nya juga ada, kemudian pusing, mata berat, badan lemas, dan tulang-tulang terasa linu sampai kamu sempat panggil mbok pijit ya saya? Bawa pijit langganan. Ya saya pikir masuk angin biasa begitu. Ternyata saya harus off 2 hari. Saya langsung diskusi dengan istri, gimana ini keadaannya. Terus terang juga waktu itu sempat semprot parfum juga ya kamu ya sayangnya. Terus udah mulai hilang, kok tipis. Biasanya kan kalau parfum disemprot ke arah kita itu kan rasanya ataupun baunya itu kan kontras langsung terasa di hidung kita, tapi kok mulai hilang gitu loh. Ini panas matahari tapi kok kaki tetap dingin gitu, jadi tetap meriang gitu. Jadi waktu ada termometer suhu 37,4 terus eskalasi gitu jadi 37,8, jadi sumeng, demam, dan aku ambil swab test. Hari itu juga aku putuskan untuk pindah rumah, aku ke rumah yang satu lagi. Berusaha untuk menjauhkan diri lah dari keluarga ini gitu, supaya in case jaga-jaga bayinya aman dan keluarga aman gitu. Cara mengejutkan ternyata memang positif ya. Pokoknya besok harinya langsung dapat hasilnya dan ternyata positif COVID-19 dengan CT 1633. 1633. 16, sekian, yang mana artinya itu sangat infeksius. Masih sangat ya menularkan. Iya, karena jumlah virusnya di dalam tubuh itu cukup banyak. Jadi sangat dikhawatirkan untuk menularkan ke yang lain. Terus terang sih waktu itu saya kaget. Aku juga nggak nyangka sih. Iya.
sama-sama nggak nyangka kita satu keluarga sebetulnya. Karena abang yang paling rajin. Abang itu yang paling rajin untuk mengkonsumsi vitamin, coconut oil, semua yang baik itu herbal maupun non herbal itu semuanya dikonsumsi sama dia gitu. Ya jadi mungkin dengan segala pengalaman baru punya anak, dengan jadwal yang padat, kecapean, imunnya turun, jadi terpaparlah COVID-19. Ya. Setelah tahu positif, ya langsung kami sekeluarga, aku, Opung Doli dan Opung Boru langsung swab. Kenapa Briel nggak di swab? Sebenarnya tadinya mau di swab, tapi kasihan. Aku kayaknya nggak tega deh kalau dia di swab langsung, lebih baik tahu hasilku dulu. Ibunya baru nanti baikku di swab seandainya aku memang positif saat itu juga. Mungkin Briel akan langsung aku swab, tapi ternyata hasil swab aku sekeluarga, aku, Opung Doli dan Opung Boru itu negatif semua. Waktu itu masih isolasi mandiri di rumah 2 hari, jadi melakukan aktivitas sendiri, masak, makan dan lain sebagainya, dikirimin, disuplai segala bentuk obat-obatan herbal dan lain sebagainya ada. Cuman memang kondisi waktu itu agak terus menurun, saturasi oksigen 90%, denyut nadinya di atas 105, selalu 110 belas. Cuman waktu itu memang ambil waktu teduh juga sejenak, memuji menyembah Tuhan dan berdoa sebetulnya untuk istri dan anakku supaya nggak kena. Aku bilang sama Tuhan, kalau boleh istri dan anakku jangan sampai melalui ini. Biar aku sendiri saja yang melewati ini. Dan aku tahu pasti di dalammu aku cakap menanggung ini semua dan aku bisa melewati ini semua gitu. Berai air mata dan lain sebagainya, berharap. Tapi pada kenyataannya bisa diteruskan ceritanya gimana? Pada kenyataannya, jadi di tanggal 3 Maret itu tiba-tiba aku demam. Badanku panas nggak jelas, tapi sebelum tanggal 3 Maret itu memang aku ngerasa aku kecapean banget. Bahkan kalau bangun tengah malam untuk ganti diapernya Briel, itu tuh kayaknya turun dari tempat tidur tuh kok tulang-tulangku linu banget gitu. Kok tulangku udah kayak gini gitu, apa aku kurang vitamin D atau gimana gitu ya. Kok linu banget tulangnya, nyeri, linu, kayaknya kayak nggak mampu berdiri gitu, kayak nggak kuat gitu. Terus di tanggal 3 Maret itu terjadilah tuh demam, suhuku panas. Aku capek, biasanya capek aja, cukup dipijat, istirahat, selesai. Tapi ini kok berlanjut panas. Aku cek dong termometer. Ternyata pas dicek itu 371. Selang berapa jam kemudian aku cek lagi naik ke 37 berapa gitu. Terus aku kaget loh, kok tumben. Aku secapek-capeknya aku tuh nggak pernah badanku panasnya tuh sampai 37-an gini gitu. Aku menenangkan diri dulu kan, aku mikir COVID atau enggak ya? Soalnya rancu, iya atau enggak sih gitu, karena kayak rasanya juga kayak capek-capek masuk angin orang biasa aja gitu. Jadi, ternyata aku positif gitu, mami safe, daddy safe, Opung Boru dan Doli safe, aku aja gitu yang ternyata positif dengan CT 1733. Jadi aku tahu aku tuh positif COVID-19 di tanggal 4 Maret. Itu aku tahu di situ. Jadilah yang tadinya mau tidur siang barengan sama baby nggak jadi. Langsung ini cari solusi, apakah aku harus isoman atau ke RS atau gimana gitu. Tapi kan nggak mungkin karena aku pro ASI banget ya. Kalau aku ke RS aku mikirin repot banget pumpingnya, terus nanti kualitas ASI-nya gimana, nganternya dari jarak rumah sakit ke rumah bagaimana gitu. Dan sedangkan anak ini minumnya juga kan kuat gitu, banyak. Jadi sebelum nanti kita cerita tentang bagaimana istriku kan aku, jadi penanganan ke aku dulu karena sempat isolasi mandiri karena kondisinya selalu sulit tidur, kemudian batuk-batuk malamnya sampai subuh-subuh. Pada akhirnya ada keluarga yang menyarankan untuk ditangani di rumah sakit dan di rumah sakit itu pun sudah ada ruangan begitu disiapkan. Jadi waktu itu saya putuskan setelah diskusi dengan dokternya, saya ke sana untuk ditangani. Jadi penanganannya ya seperti biasa ya, fototoraks, kemudian juga diambil sampel darah, kemudian sampai di ruangan itu, dan ruangannya ya dengan fasilitas yang saya pikir suportif lah ya untuk menolong imunitas tubuh kembali lagi terus melawan penyakit ini. Jadi selama 7 hari ada di sana, jadi praktis aku hanya teleponan nih sama istri. Jadi otomatis komunikasi kita via telepon, video call, karena
aku kan kangen sama Briel ya. Jadi itu kayak sebetulnya menambah kegembiraan hati kan. Imunnya Karena juga jadi betul, naik karena happy hati yang gitu. gembira adalah obat. Tapi memang tanggal 3 Maret seperti yang diceritakan istriku itu memang kok dia tiba-tiba nggak kontak sampai pada akhirnya. Iya ya. Iya. Tanggal 3 Maret aku nggak kontak ya. Iya, jadi kita nggak teleponan sama sekali. Terus aku pikir ya udahlah karena mungkin kita sama-sama butuh Kecapean, istirahat. Aku juga kecapean, makan obat yang begitu banyak kan antivirus dan lain Tapi sebagainya. memang sibuk banget sih di situ. Jadi aku berasumsi apa jangan-jangan di situ Briel kan butuh aku Jangan-jangan, banget, apa jangan-jangan jangan-jangan Briel udah memang Briel udah kena gitu. Betul. Jadi Makanya itu kekhawatiran kita ya. makanya sama-sama aku sehektik itu karena ritme jagain Brielnya tuh meningkat gitu. Betul. Di Iya. di jangka waktu itu gitu. Jadi aku menduga apa jangan-jangan memang udah Hmm. COVID-19 anak ini gitu. Betul. Setelah hari ke-7, setelah mereka pada akhirnya swab tes ataupun PCR tes yang kedua kalinya ya, akhirnya kan aku dikabarin oleh ayah mertuaku, Dedi, bahwa istriku Terkena. Itu di ternyata tanggal berapa positif. sih? Aku positif tanggal 4 ya? Tanggal 5 keluar hasilku. Jadi di tanggal 5 juga kita nge-swab Briel. Tanggal 5 berarti aku diambil spesimennya itu di swab sebenarnya tanggal 4 Maret. Jadi aku betul-betul mengetahui diriku terpapar COVID-19 itu di tanggal 5 Maret. Pertama sih mengetahui istriku COVID tuh jadi kayak ada materi pikiran baru ya membebani kita. Jadi malam itu nggak bisa tidur, kemudian juga semakin khawatir, ketakutan dan lain sebagainya gitu. Tapi Padahal pertanyaan-tanyaan sebenarnya juga sebetulnya. udah membaik padahal kamu kan, Padahal kondisinya sudah membaik. tapi karena tahu kabar aku terkena drop drop. lagi. Ini belum tahu Briel kena ya. Betul, Baru iya. aku doang nih. Karena kan kita sebagai manusia kan pasti bertanya-tanya kan. Tuhan, kita sudah doa, kita sudah sampai nangis, kita sudah sampai bertekuk lutut, sudah sampai berlutut, berharap benar-benar bahwa istri dan anak kita tidak kena. Aku kaget sih aku kena. Karena waktu aku swab itu tuh yang hasilnya negatif aku Ya, masih imunnya kayaknya kuat banget. Cuman karena ngurus Briel sendiri kali. Jadi betul. Bisa mulai jadi karena turun. kelelahan. Terus terang pun, aku sama kamu juga kan sebetulnya Nggak pakai neni soalnya. iya, Jadi betul. Jadi memang agak ngurus hands on sibuk banget ya. gitu. Begitu tahu aku masih isoman langsung pindah kamar gitu. Pindah kamar ke kamar yang di ujung. Terus masih masih pumping, pumping lah, Dan pokoknya masih ya di asinya rumah lah, jadi dikasih lewat masih botol asinya ya? lewat botol, pumping. Itu juga di kondisi yang aku udah capek banget. Tapi nggak tahu ya, waktu aku tahu hasilku positif, aku malah jadi tambah kuat. ya bagus kan? Karena aku jadi tambah kuat karena motivasiku waktu itu gimana caranya supaya aku jangan sampai stop ASI. Iya. Jadi aku tuh kayak pokoknya aku harus kuat karena Briel harus ASI. Tiba-tiba kuat sendiri aku. Padahal capek sih memang, Iya. apalagi kejar-kejaran waktu dengan harus pumping gitu. Yang tahu kondisi bayi kami itu istriku sebetulnya. Jadi yang paling bisa menjelaskan gejala bayiku sebetulnya istriku. Karena dari awal aku punya intuisi kalau istriku kena bisa jadi bayiku pasti kena. Tapi aku sih berharap tidak demikian. Aku berdoanya tidak demikian begitu. Kalau ditanya nih kecurigaanku di awal, carrier-nya aku, kasus pertamanya aku mentransmisikan ke bayiku, Abriel dulu, kemudian Abriel ke ibunya, Iya ya. baru ibunya secara tidak sengaja mungkin ke Dedi, ke ayah mertua kami gitu. Iya, itu sih Iya, nggak sengaja, karena tidak nggak sengaja. keteledoran kalau yang itu. Tapi Karena berbagi makanan kan. Aku kan tahu waktu itu Briel tuh masih sehat-sehat aja setelah ketemu kamu. Prinsipnya aku masih kontak dengan Masih bayiku kontak dengan Briel. ketika aku mengalami gejala-gejala. Kontak intensif gitu, pokoknya tuh sering banget gitu barengan sama Briel, ya nyanyiin gitu, ngayomin Briel. Akhirnya setelah itu aku agak-agak ini kan deg-degan, wah gimana ya Briel, tapi udahlah doa aja dalam nama Yesus, beriman aja lah, nggak akan kenapa-napa gitu. Karena aku juga ngerasa kuat, Briel juga minumnya masih kuat, Briel juga masih segar. Nah tapi memang agak aneh nih, kok tiba-tiba Briel ada ruam-ruam, merah-merah gitu, ruam-ruam, terutama di kepalanya, di sini nih. Biasanya nggak pernah ada, tapi ini kok tiba-tiba ada ruam-ruam ya. Aku tanya dong ke salah satu teman kami, aku tanya namanya Syafa, aku tanya Syaf, bayi kamu waktu terkena COVID tuh gejalanya apa?
oh bayiku jadi ada ruam-ruam Cer gitu, di kepalanya tuh ruam-ruam banget gitu. Nah terus aku mikir, loh ini Briel juga ada ruam-ruam, tapi ruam-ruam COVID atau bukan ya. Cuman aku juga tahu bahwa bayi perempuan biasanya emang suka ada ruam-ruam kan, kadang wajar-wajar normal-normal aja gitu, karena kulit bayi di awal-awal masih sensitif. Jadi aku masih kayak rancu menebak-nebak gitu, dan aku masih beriman, enggak lah ini bukan apa-apa gitu. Tapi kok tiba-tiba dari ruam-ruam di kepala itu mulai ada kayak di sininya gitu kan. Di sininya juga ada sekitaran matanya. Terus aku pikir, oh ini sensitif ya kulitnya dia ya gitu, ya udahlah nggak apa-apa, dijalanin aja perawatan. Nah tapi malamnya itu pokoknya setiap malam kok sekarang jadi agak needy banget gitu, kayak per 30 menit atau per 1 jam kali kayaknya nyusu ke aku. Jadi aku juga kan ya imunku juga jadinya turun gitu kan, jagain dia terus nyusuin dia. Aku sampai kadang suka skip waktu makanku sendiri gitu, aku suka lupa makan, atau kalau lagi baru mau duduk tenang makan, tiba-tiba dia bangun udah minta susu lagi gitu. Jadi aku makan cuma setengah terus aku tinggalin gitulah intinya untuk nyusuin dia. Jadi dia masih kuat nyusu juga sih pada saat itu. Nah tapi tiba-tiba ada satu hari di mana dia betul-betul lemes gitu loh. Jadi dari bangun tidur, nah malamnya itu sempat dia kayaknya pupup terus, pupupnya sering banget gitu, BAB-nya sering banget. Aku sampai mikir ini diare atau bukan sih gitu. Terus habis itu tiba-tiba aku pegang badannya sama opung borungnya, kok agak-agak keringet dingin ya gitu, keringet dingin kayak orang masuk angin gitu loh. Akhirnya aku pakein lah inilah minyak yang hangat gitu untuk perutnya yang khusus baby. Nah besok harinya pas bangun setelah yang aku pegang badannya keringet dingin itu, aku jemur, terus habis itu kita mandiin dong, habis dijemur kan keringetan, mandiin. Habis mandiin kan biasanya dia nyari susu. Ini kok dia nggak nyari susu, ini kok dia langsung tidur ya. Ya udah mungkin kecapean kali habis dijemur, tapi aneh banget karena biasanya habis dijemur, mandi pasti nyusu. Pasti nyusu. Ini kok dia nggak minta susu, dia langsung tidur. Udah gitu tidurnya lama lagi. Terus dia kebangun minta susu bentar doang, habis itu dia tidur. Pokoknya tidur seharian itu tidur, lemes gitu, kayak tidur kayak nggak yang sepenasaran dia biasanya gitu. Biasanya kan dia celingak-celinguk, memperhatikan, melihat-lihat. Ini kayak santai aja gitu, lemas gitu, kayak santai lemes gitu loh, pokoknya tidur mulu dan lemes gitu. Tapi ini tuh kayak langsung terlelap aja gitu semalaman itu gitu. Nah habis itu ya udah deh, ternyata COVID-19. Kurang lebih gitulah, pokoknya ruam-ruam yang pasti kepalanya itu ada ruam-ruam merah-merah banyak, terus mulai merambat ke sininya. Habis itu kayak sempet 1 hari di mana dia yang keringat dingin dan pupup itu, dan habis itu dia hampir tidur seharian, tapi itu juga masih rancu karena bayi kan tidurnya emang panjang ya. Cuman ini something off gitu, kok tidur mulu. Ya. Terus ya udah memenuhi ternyata semua literatur sih. Iya ya, dan ternyata semua gejala bayi terkena COVID, apalagi utamanya gejala ringan ya seperti itu. Dan ternyata aku keluar hasil PCR-ku positif, langsung di hari itu juga kita swab Briel, which is itu tanggal 5. Kita swab, tanggal 6 keluar hasilnya Briel siang-siang tuh, jam 12-an, jam-jam makan siang. Ternyata positif. Akhirnya di tanggal 6 kita cari solusinya gimana nih gitu. Karena ibu positif dan anaknya dan Briel juga positif. Akhirnya ya udah, aku dan Briel nyusul abang ke RS, ke rumah sakit untuk dirawat. Di situ selama 10 hari. Kalau ngikutin postingan kita tentang Briel ini, story kita tentang Briel ini bayinya sangat ceria, gampang tersenyum, tertawa, aktif. Jadi memang ketika mengetahui bahwa dia lemas, tidur dan lain sebagainya, kemudian juga ruam gitu, memang jadi agak menyedihkan ya. Siapa sih orang tua yang mau anaknya kena COVID? Sedih pasti, apalagi aku sedih. Barangkali orang banyak bilang kan sebetulnya kalau bayi kena COVID itu gejalanya ringan karena imunnya karena kuat, punya imunitas dan lain sebagainya gitu, beberapa penjelasan dan literatur lah. Tapi terus terang ya sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, papa, mama, siapa sih yang tega lihat bayinya ada ruam-ruam yang bikin dia itu nggak nyaman, gatal terus, kemudian juga
dia Iya, dia lemas. suka garuk-garuk Betul. gitu kalau aku Sampai lagi luka change kan. diapernya. Itu. Dia garuk-garuk gitu. Aku pikir ini ya something yang Betul. normal-normal aja nggak Ya taunya. kasihan, Emang apalagi dia gejalanya COVID. jadi kesulitan tidur kan setelah itu, karena kan gatal-gatalnya itu sangat mengganggu dia gitu. Untungnya minumnya tetap kuat Untungnya gitu. kuat Jadi minumnya. ya yang saya tahu sih, yang namanya bayi imunitasnya tetap dari ASI, tetap dari susu formula atau apapun dan lain sebagainya. Kalau kita orang dewasa kan kita bisa menjelaskan gejala kita kayak tadi, kayak meriang, demam, batuk dan lain Bayi sebagainya. kan Kalau nggak bayi kan bisa, nggak jadi bisa. kasihan. Jadi kasihan. Jadi apapun yang dia butuhkan, apapun yang membuat dia nyaman, itu yang berusaha untuk kita berikan ya waktu itu ya sayangnya. Terus terang waktu itu saya kontak salah satu tim yang ada di Wisma Atlet, dan waktu itu let call itu ya. Let call itu kasih tahu bahwa ruangan sudah disiapkan buat kita, terus kalau mau dijemput pun pakai ambulans siap. Jadi anytime kita siap. Tapi kan aku sudah mendapatkan perawatan lebih dulu, 7 hari di rumah sakit Yadika Kebayoran Lama, dan sedang menunggu swab PCR waktu itu karena masa atau durasi aku untuk konsumsi antivirusnya sudah selesai, Sudah sebetulnya. berakhir. Sudah berakhir. Tapi kan kondisiku sudah mulai membaik, sudah recovery, tapi sempat drop lagi karena kasus seperti ini. Jadi mendengar kabar seperti ini, akhirnya aku sama Ceris diskusi baik-baik dengan segala pertimbangan. Kita memutuskan untuk satu rumah sakit ya sayang. Satu ya. rumah sakit Betul. aja dan satu kamar. Sebenarnya dokternya abang itu sudah tidak menyarankan bapak lebih baik kamarnya terpisah sama ibu dan bayi bapak, karena ibu dan bayi bapak itu masih baru terdeteksi kan COVID-19-nya, dan aku juga waktu itu positifnya dengan CT 1733, yaitu CT-nya masih sangat menularkan. Jadi itu CT-nya rendah sekali, masih sangat menularkan. Tapi abang Briel itu CT-nya 31,02. Tapi which is masih mendingan deh ya, 31,02. Aku yang 17. Virusnya masih tidak separah kita. Aku yang 17,33, nggak nyangka juga ternyata aku bisa sampai ke lumayan rendah gitu. Nah, tapi abang waktu itu mikirnya nggak mungkin aku yang harus recovery sambil urus Briel gitu. Bisa-bisa aku jadi nggak istirahat dan aku mungkin jangka waktu untuk recovery-nya lebih panjang karena harus sambil urus bayi. Akhirnya dia bilang ke dokter, nggak apa-apa dok, saya tetap satu ruangan aja gitu ya. Pokoknya setelah didiskusikan secara kekeluargaan, kita bisa satu kamar dan dirawat. Jadi aku juga sangat terbantu karena abang waktu itu bantu hands on take over keperluan Briel lah gitu, bantu mandiin. Awal-awal masih aku yang mandiin ya, waktu nyampe ke rumah sakit masih aku. Tapi lama-lama jontor juga nih badan aku karena kan aku emang udah, maksudnya aku udah cerita gitu, gejalaku adalah pegelinu, tulang-tulang kayaknya linu-linu, nyeri-nyeri nggak jelas gitu, capek banget. Dan kalau aku kecapean banget, hidungku tuh kayak mulai keluar cairan-cairan kayak meler-meler gitu. Flu-nya nggak sampai flu, tapi kayak hidungnya sangat nggak nyaman, hidung sangat tidak nyaman, kayak mampet-mampet, dan kalau aku terlalu capek itu kayak mulai keluar cairan-cairan. Bahaya dong kalau aku sambil gendong bayi kan, walaupun pakai masker, tapi kan aku mencegah cairan itu keluar dari masker atau kena ke maskernya gitu. Akhirnya abang bantuin untuk take over Briel, bantu mandiin, bantu changing diapernya, karena saran dari dokter juga karena CT aku rendah, lebih baik ibunya stay away dulu dari bayinya. Jadi bayi itu ke ibu hanya untuk ketika menyusui gitu. Ya tapi bagi peran juga lah anyway ya. Maksudnya aku juga kalau abang udah terlalu capek banget, aku bantuin changing diaper. Tapi di hari pertama aku masih kuat mandiin. Di hari-hari besoknya akhirnya abang bilang udah kamu istirahat aja, aku aja yang mandiin. Akhirnya aku udah lega lah gitu, abang bisa bantuin mandiin, gantiin pampers, dan ganti pampers gitu. Aku ganti pampers juga kalau abang udah capek banget gitu. Tapi sangat-sangat diminimalisir lah, karena kan kita nggak tahu ya CT-ku waktu itu gimana, membaik atau tidak gitu. Nah, long story short gitu, banyak banget yang message aku gitu ketika aku come out dengan berita bahwa kami sekeluarga COVID-19.
pada nanya gitu teman-teman di sosial media, Kak itu nggak apa-apa bayinya dikasih ASI gitu. Terus ada juga yang nanya, Kak itu ASI-nya gimana, berpengaruh nggak ke COVID-19 ke ASI-nya, mendingan sufor aja gitu. Ada lagi yang ngomong, Kak itu kok bayinya nggak sufor gitu, kok tetap ASI. Nah jadi saya di sini kasih informasi juga ya ke teman-teman semua bahwa ketika ibunya terpapar COVID-19, justru ASI itu tidak di stop. Justru ASI itu adalah obatnya untuk bayi. Karena di dalam ASI itu kan akan membantu tubuh bayi untuk imunitasnya tetap tinggi gitu. Kalau berpindah ke sufor, takutnya daya tahan tubuhnya tidak akan sekuat kalau dia meminum ASI. Jadi kita sudah konsultasi juga ke dokter anakku, tetap solusinya adalah ASI dan ibunya harus memakai masker. Dan aku pun sangat mengusahakan untuk nggak bersin, untuk nggak batuk di depan Brielle ketika menyusui. Puji Tuhannya, gejalaku itu memang tidak ada batuk. Maksudnya batuknya tuh cuman yang batuk gatal-gatal kayak bisa sembuh kalau aku minumnya banyak gitu. Jadi nggak yang kayak sampai batuk banget. Kalau abang kan batuk banget, bener-bener batuk. Kalau aku hanya batuk-batuk, ya gatal-gatal karena kurang minum air putih gitu. Akhirnya kita konsultasi ke dokter anak, solusinya tetap ASI, ibunya pakai masker dan dikasih vitamin untuk bayi gitu, pakai pipet. Dimasukin ke mulutnya itu Zamel, itu ya mereknya Zamel, itu multivitamin dan ada zincnya ya. Ada pokoknya multivitamin lah untuk bayi. Ada vitamin D-nya, ya ada beberapa vitamin yang dibutuhkan. Ya multivitamin lah untuk bayi gitu. Jadi hanya itu obatnya, ukuran Zamel multivitaminnya ini itu 0,5 setiap hari. 0,5 mili ya. 0,5 mili. Setiap hari dikasih sekali aja, abis itu udah asiin terus yang banyak gitu. Ya itu. Ya udah. Itu penanganan medisnya paling nggak seperti itulah ya. Kenapa sekamar sebetulnya itu juga pertimbanganku secara pribadi untuk menolong istriku. Meskipun sebetulnya protokolnya, apalagi aku tahu protokol kesehatan ketetapan pemerintahnya itu nggak seperti itu sebetulnya. Karena memang yang sudah ditangani 7 hari apalagi seminggu kondisi sudah membaik, dipisahkan dengan kasus baru yang masih infeksius. Tapi siapa sih seorang ayah, seorang bapak yang tega membiarkan istri dan bayinya sendiri? Aku tahu kondisi istriku yang semakin melemah, bayiku juga terinfeksi. Tapi menariknya ya sahabat ya, begitu ngelihat Brielle masuk ya sayangnya, senang banget. Jadi kayak langsung sembuh begitu ketemu sama istri kan. Senang dan sih. Bayiku kita udah 2 minggu ya nggak ketemu, jadi udah 2 minggu nggak ketemu, jadi kayak begitu ketemu tuh kayak langsung udah sembuh. Aku sampai kayak ya ampun ini suamiku. Apalagi kan kondisiku kan memang nggak terurus, dalam artian rambut udah lama nggak ketemu, pokoknya udah lama nggak ketemu. Ya. Jadi kayak ngelihat abang tuh ya ampun abang gitu, I see you in person. Biasanya cuman lewat video call, ini I see you in person utamanya langsung. Brielle ya, utamanya Brielle karena untuk Brielle sendiri tadi istriku cerita begitu istriku sampai dan bayiku tiba tuh langsung difoto toraks dan ambil sampel darah. Dan untuk kita orang dewasa, kita mampu untuk memanage rasa sakit itu, mampu untuk artinya menahan rasa sakit gitu. Tapi untuk bayi pun ternyata juga mengalami prosedur yang serupa begitu. Begitu bayi itu terkonfirmasi positif COVID, Brielle itu langsung difototoraks dan kemudian dia juga diambil darah. Dan diambil darahnya itu dari kakinya ya sayangnya. Yang kamu ceritain sih sedih banget sih, Ri. Aku nggak tega. Iya, dia ambil darah gitu, kayaknya sakit sih dia sampai kayak agak-agak, aku sambil gendong dia agak loncat-loncat nangis gitu. Ya anyway gini loh, jadi ketika bayi itu, aku cerita sedikit ya supaya juga teman-teman di sini was-was gitu. Ketika bayi terpapar COVID-19 itu, selain harus diperhatikan kepalanya kan ada ruam-ruam, terus mulai merambat ke sini, terus mulai kayak agak keringet dingin, terus changing diapernya tuh sering banget gitu, pupup-pupup, dan nyusunya juga jadi kayak intensif gitu, dan sempat ada 1 hari lemas. Nah ini juga harus diperhatikan ya, waktu di rumah sakit, kan memang kita sudah lagi perawatan COVID-19, berat badannya Brielle itu puji Tuhannya tidak turun, malah naik, tapi walaupun aku udah susuin dia,
tetap kayak agak enteng gitu kalau ngangkat anak ini, karena biasanya sebelum dia kena COVID-19 kalau angkat Briel itu tuh abis nyusuin tuh kayaknya umbul banget gitu, kayaknya gendut banget gitu, terus kayak berat gitu. Nah ini tuh di rumah sakit kayak agak enteng ya Bang, masih agak enteng gitu, tapi sampai akhirnya suatu ketika mulai deket hari ke-10, kan hari ke-10 di swab ternyata aku sama Briel langsung negatif. Jadi sekali swab langsung negatif. Nah, mendekati hari-hari ke-10 tuh Briel udah mulai kayak bayi sehat lagi. Terus udah kalau kita gendong udah agak mulai berat-berat lagi ya Bang ya. Jadi ya itu diperhatikan juga lah gitu kalau misalnya digendong anaknya udah agak-agak mulai agak enteng gitu. Berat badannya ya. Berat badannya. Bobot bayi ya. Bobotnya. Karena kan bobot bayi sehat kan harus selalu naik. Jadi harus selalu meningkat tiap bulannya begitu. Jadi terus terang untuk Briel sendiri udah mulai bangun nih. Dia bobotnya sudah mulai naik gitu, sudah mulai. Jadi bobotnya nggak turun. Kalau saya ditanya apa yang membuat sembuh, terus terang apa yang membuat sembuh, selain bahwa ada fasilitas kesehatan, selain bahwa ada fasilitas medis yang tersedia, kita di ruang isolasi yang cukup lah menurut kita ya. Sayangnya semua terlengkapi di sana. Ada kamar mandinya di dalam, ada 2 bed, kemudian ada air hangat di kamar mandi ya. Jadi kita nggak harus mandi air dingin kan, utamanya Briel kan tetap bisa mandi air hangat. Terus kemudian ada dispenser, ada beberapa fasilitas lain lah yang menunjang ya, ada wastafel dan lain sebagainya yang membuat kita nyaman di situ. Utamanya tenaga medisnya ya, utamanya nurse-nya atau perawat-perawatnya yang menurut aku tangguh-tangguh sih. Terus terang sih, di rumah sakit itu ataupun aku yakin di rumah sakit manapun tenaga medis yang jadi garda terdepan itu untuk menghadapi COVID secara head to head gitu ya, itu hebat sih, salut sih kita. Mereka pakai APD, mereka tetap layani kita. Jadi kita setiap pagi itu di tensi untuk mengetahui tekanan darah, kemudian suhu tubuh, diukur pakai termometer apakah demam atau tidak, kemudian juga saturasi oksigennya juga dicek, memastikan apakah kita sesak ataupun enggak gitu, apakah oksigen kita tercukupi. Jadi semuanya dilakukan sebagai prosedur yang rutin ya. Makan juga enak ya sayangnya makanan di sana ya. Makan 3 kali sehari, ada snack 2 kali, snack pagi, snack sore. Jadi kita cukup beruntung sebetulnya, ada beberapa fasilitas rumah sakit kan yang memberikan ekstra perhatian untuk menu-menu makanannya, untuk memastikan bahwa nutrisi bagi pasiennya terpenuhi supaya imunitasnya cepat naik lagi gitu. Obat standar untuk aku sama Cherry sama obatnya, dan puji Tuhan kita pulih, kita sembuh setelah menjalani perawatan, dan kita juga menjadikan hari-hari kebersamaan kita itu menjadi kekuatan ya sayangnya. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Tentu saja dalam setiap melewati proses-proses itu, dia selalu turut campur, turun tangan dalam setiap hal yang kita lalui waktu itu, karena kita juga doa sama-sama. Terus terang ya luar biasa, ya kita bisa melewati fase itu ya sayangnya. Kalau orang tanya faktor terbesar yang membuat sembuh, justru kalau menurutku bukan obat, karena obat menurut aku bisa beda-beda sih. Meskipun itu sangat berpengaruh untuk mematikan virusnya, tapi kan dalam beberapa kasus sepertinya di daerah kan mereka hanya pakai herbal dan sebagainya. Jadi ada banyak faktor-faktor lain di luar obat sebetulnya, di luar faktor medis yang membuat seseorang itu bisa sembuh dari COVID gitu. Bahwa penyakit ini memang bisa dikalahkan meskipun angka kematiannya memang ada tapi kecil, tapi resiko-resiko itu nggak usah dipikirkan, ya kita bisa lewati. Dan bayi kita utamanya ya, Briel tuh ya, puji Tuhan itu sangat-sangat kuat ya untuk melewati proses itu ya. Jadi Briel itu yang mulai dari ruam-ruam mukanya secara perlahan itu hilang. Dan kalau ada yang nanya ruamnya dikasih pakai apa, kita pakai Sebamed. Jadi Sebamed itu kayak krim yang disarankan oleh dokter anak di sana untuk kita pakai ke bayi kita. Gitu. Meskipun memang Sebamednya waktu itu tidak secara otomatis langsung menghilangkan ruamnya, tapi perlahan-lahan itu mulai menghilang sih begitu. Sampai akhirnya kita pakai salep racikan dari dokter anak kami. Tuh. Tapi anyway, to wrap this up ya, karena ini anaknya juga udah nggak betah kayaknya di gendongan. Jangan takut kalau kena COVID-19, tetap semangat, tetap ceria, jangan dibawa pikiran, walaupun memang susah sih, pasti akan kepikiran. Terutama aku juga sempat kepikiran kayak, aduh nih kenapa sih harus kena gitu. Tapi ya gimana ya, udah kena, solusinya aja deh yang dipikirin gitu. Dan untuk masalah bayi,
kalau ada yang bertanya-tanya itu nggak apa-apa dikasih ASI, justru ASI adalah obatnya. Jadi jangan di stop ASInya, sebisa mungkin kalau memang ibunya masih memungkinkan untuk bisa memberikan ASI, berikanlah ASI. Tapi kalau memang kondisi ibunya sudah sangat tidak memungkinkan, harus betul-betul full rest, ya silakan didiskusikan dengan keluarga, dengan pasangan, bagaimana solusinya. Gitu. Kebersamaan itu jadi faktor penting. Jadi faktor dukungan keluarga, doa, dan Tuhan pasti campur tangan ya. Aku sih percaya bahwa sebagaimana yang tertulis, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan manusia. Ya itu dia, kita bisa lewati, puji Tuhan. Untuk Briel juga sudah semakin ceria. Kalau ada yang ikuti story-storynya, kita juga main dengan Briel di rumah sakit. Briel itu yang selalu senyum, terus kita ajak main, kita bikin hatinya riang gembira kan. Hati yang gembira adalah obat. Itu berlaku untuk semua, bukan hanya kalangan orang-orang dewasa aja, tapi untuk bayi juga berlaku. Puji Tuhan kita telah pulih. Terakhir, kita juga swab antigen juga sama-sama, aku sama istriku juga. Sehari sebelum kita take video ini, hasilnya juga sudah negatif, artinya aku sudah 2 kali PCR negatif, sekali antigen negatif, istriku udah sekali PCR negatif, sekali antigen negatif, Briel juga sudah PCR negatif, akan lanjutin vaksin-vaksin bayi kan, akan lanjutin vaksin polio nanti minggu depan sama dokter Ferdi, dokter kami gitu. Dan kita juga sudah cek kondisi kesehatan kita CT scan juga kondisi paru kita seperti apa after COVID. Di rumah sakit Medika ya sayangnya, rumah sakit Medika Karangtengah. Jadi untuk memastikan bagaimana kondisi kesehatan kita after COVID, karena post COVID banyak kasus sebetulnya yang justru ada timbul masalah-masalah baru, penyakit baru. Banyak kan literatur yang seperti itu, banyak penjelasan medis yang seperti itu karena banyaknya obat dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kondisi kita baik-baik aja, istriku hasilnya bagus juga, parunya untuk Briel kan nggak bisa di CT scan karena masih bayi, dia hanya fototoraks juga bersih. Cuman memang untuk aku masih ada sedikit bercak sisa, jadi memang kadang-kadang rasa gatal batuk itu masih tetap ada, tapi memang tidak sering. Tapi ini yang memang harus dilawan. Untuk menurut dokter, lawannya cuma satu, istirahat yang cukup, itu yang konsumsi makanan bergizi dan berolahraga. Tentunya obatnya nggak ada, cuman itu agar cairan ataupun bercak ini cepat hilang. Tapi kondisinya sudah aman, puji Tuhan, sudah membaik, tidak menularkan. Dan puji Tuhannya juga di hari yang sama juga ketika kami CT scan, bahwa orang tua kami, Dedi Raymond juga sudah sembuh, sudah negatif COVID, sudah dipastikan melalui PCR test, dan sekarang juga sudah kembali ke rumah bersama-sama kami. Jadi kami bersyukur untuk melewati ini semua. Kami percaya Tuhan tetap baik dalam segala perkara yang kami hadapi. Masa sukar, masa senang, masa kami berduka, masa kami tertawa. Kami selalu percaya bahwa Tuhan selalu ada di sana dan Tuhan selalu turun tangan dalam hidup kami. Kami bersyukur, aku akan segera kembali bekerja dan istriku juga akan segera kembali merawat anak-anak kami dengan total, tentu saja ya, karena dia sudah energinya sudah total ya kembali, meskipun masih ada gejala penciuman dan indera perasa tadi yang bermasalah. Tapi terus terang Briel juga kondisinya semakin membaik, ruam-ruam di wajahnya udah mulai hilang meskipun masih ada bekas-bekasnya, dan sekarang sudah semua membaik. Dan kami ucapkan terima kasih buat semua teman-teman, semua orang-orang yang udah dukung kami, yang memberikan makanan, ketika memberikan kami di rumah sakit, untuk kita ya sayang teman-temanku, ya. saudara-saudaraku, teman-teman abang, makasih banyak. Betul, Ternyata banyak sekali yang begitu baik, yang perhatian, yang nanyain, butuh Cer apa? butuh apa gitu, B butuh apa, kasih tahu ya kalau butuh apa. Dan ya puji Tuhan banget deh gitu, teman-teman dan keluarga kami begitu baik. Sampai ada yang dari jauh juga, kayak adiknya abang tuh mengirimkan kebutuhan kami lah gitu. Terus adiknya yang di Jakarta juga sampai berapa kali tuh antarin kebutuhan kami gitu, tanpa diminta gitu. Begitu baik perhatian sama kami. Teman-temanku, teman-teman dari Binus, thank you. Kami bersyukur buat saudara, teman-teman, dan semua yang kami miliki untuk berikan dukungan kepada kami. Kami juga berdoa untuk semua saudara kami, teman-teman semua, sahabat semua yang mengalami COVID, yang saat ini angka infeksinya cukup tinggi ya. Angka penularannya, eskalasinya sangat-sangat tinggi belakangan ini. Bukan hanya di ibu kota Jakarta, tapi beberapa wilayah juga ya. Ya,
kami yakin bahwa penyakit ini bisa dikalahkan. Kami sudah Sayang. menjadi penyintas COVID. Kami Masih roh. dalam kekuatan Tuhan bisa melewati ini. Dan kami pun yakin bahwa saudara sekalian, teman-teman, sahabat semua juga bisa melewati ini. Sahabat semua, itu dia sharing Pengalaman kami, kami. itu dia pengalaman kami. Bersyukur untuk teman-teman yang mendengarkan ini dan memberikan komentar dan juga memberikan bagi Push. orang-orang yang membutuhkan informasi seperti ini. Utamanya jarang kan mengulas bayi yang masih usianya 1 bulan terkena COVID, apa saja gejalanya, bagaimana penanganannya, dan lain sebagainya. Prinsipnya sudah kami jelaskan semua. God bless you all. God bless you Bye-bye. all. Bye-bye.